Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Rizvianita. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan 2 yang berupa rangkuman jurnal-jurnal terkait materi perkuliahan pertemuan 9 sampai dengan 15. Oke, akan saya mulai dari jurnal yang pertama, yaitu dengan judul The Effect of Capital Structure and Financial Structure on Firm Performance. An Empirical Study of the Financial Crisis 2008 and 2009 in Indonesia. Penulisnya yaitu ada Krisya Gesya Anska, Kevin Agria Suyapto, Titin Pranoto, dan Fania Pradipta Gunawan. Sumbernya Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, volume 16, nomor 2, Desember 2019. Latar belakang. Untuk memaksimalkan profitabilitas dan meningkatkan nilai perusahaan, perusahaan membutuhkan sumber pendanaan baik dari internal maupun eksternal. Struktur modal yaitu kombinasi dari pendanaan internal, laba ditahan, dan eksternal atau hutang dan ekuitas berperan penting dalam menentukan kinerja perusahaan. Krisis keuangan global 2008 menjadi momen yang tepat untuk meneliti bagaimana struktur modal mempengaruhi kinerja perusahaan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Krisis di Amerika Serikat yang kemudian berdampak pada negara lain termasuk Indonesia. Saat krisis, banyak perusahaan mengalami kesulitan keuangan akibat kenaikan suku bunga dan penurunan pendapatan. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama yaitu menganalisis pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan di Indonesia, membandingkan dampak struktur modal sebelum, selama, dan setelah krisis 2008, memberikan rekomendasi bagi perusahaan, kreditor, dan investor dalam menghadapi kondisi ekonomi yang fluktuatif. Adapun data yang digunakan, yaitu peneliti menggunakan data sekunder dari perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2004 sampai 2017. Data diperoleh dari Bloomberg dan dikelompokkan menjadi 3 periode utama, yaitu pre-krisis, krisis, dan post-krisis. Kriteria sampel yang diambil yaitu perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode penelitian. Tidak termasuk perusahaan dari sektor keuangan karena memiliki karakteristik modal yang berbeda. Perusahaan yang memiliki data lengkap untuk variabel penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel. Model yang digunakan untuk mengukur hubungan antara struktur modal dan kinerja perusahaan adalah sebagai berikut. Model 1 yaitu kinerja perusahaan diukur dengan alpha 0 ditambah TDTA atau total debt to equity asset ditambah size atau ukuran perusahaan dan S-growth pertumbuhan penjualan. Model 2 ini B1-nya diganti short term debt to total assets, sedangkan model 3 itu B1 diganti dengan long term debt to total assets, sedangkan yang lainnya itu sama. Adapun variabel penelitian, di sini ada 3, dependent, independent, dan control. Dependent, ada kinerja akuntansi yang terdiri dari ROA dan ROE, dan juga ada kinerja pasar yang terdiri dari price to earning ratio dan Tobinski. Untuk variabel independen itu menggunakan struktur modal yang diukur dengan TDTA, STDTA, dan LTDTA. Untuk variabel kontrol dengan pengukuran perusahaan atau size dan pertumbuhan penjualan yaitu S-growth. Untuk hasil penelitian dan analisis data, itu ada dampak struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Struktur modal itu memiliki dampak negatif terhadap kinerja perusahaan secara umum. Semakin tinggi proporsi hutang dalam struktur modal, semakin rendah kinerja perusahaan. Dampak negatif ini lebih besar selama periode krisis keuangan global 2008. Kemudian analisis atas periode krisis, yang pertama periode krisis 2004 sampai 2007, di mana struktur modal berdampak negatif pada ROE tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan Tobinski. Sedangkan hutang yang tidak optimal menyebabkan biaya bunga lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Sedangkan selama periode krisis 2008 sampai 2009 itu struktur modal berdampak negatif yang lebih besar terhadap kinerja perusahaan. Tingkat suku bunga yang tinggi menyebabkan beban hutang meningkat yang memperburuk kinerja perusahaan. Perusahaan lebih bergantung pada hutang karena pasar modal yang tidak stabil. Sedangkan pada periode post-krisis 2010 sampai 2017, struktur modal ini masih berdampak negatif terhadap kinerja akuntansi, yaitu ROA dan ROE, tetapi dampaknya lebih kecil dibandingkan saat krisis.
Struktur modal berdampak positif terhadap kinerja pasar atau Tobinski yang menunjukkan pemulihan ekonomi dan kepercayaan investor. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama yaitu struktur modal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja perusahaan terutama dalam periode krisis. Yang kedua, pada saat krisis, tingginya beban hutang memperburuk profitabilitas perusahaan. Dan setelah krisis, perusahaan mulai beradaptasi dengan mengurangi penggunaan hutang yang berdampak positif pada pasar tetapi masih memberikan tekanan pada profitabilitas perusahaan. Manajemen perusahaan perlu lebih bijak dalam mengelola struktur modal untuk menghindari dampak negatif pada kinerja, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Implikasi dan rekomendasi menurut peneliti yaitu bagi perusahaan sebaiknya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan pendanaan dengan hutang, terutama dalam kondisi krisis. Sedangkan bagi kreditor itu perlu mempertimbangkan risiko kredit dengan lebih hati-hati untuk menghindari peningkatan non-performing loan atau NPL. Untuk investor sebaiknya mempertimbangkan faktor struktur modal sebelum berinvestasi, terutama dalam kondisi ekonomi yang bergejolak. Selanjutnya, jurnal yang kedua yaitu berjudul Pengaruh Analisis Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Studi pada perusahaan properti dan real estate yang listing di BEI tahun 2010 sampai 2012. Penulisnya yaitu Sela Ikawati, Ludijanto, Siti Ragil Handayani, dan Raden Rustam Hidayat. Sumber Jurnal Administrasi Bisnis atau JAB, volume 8 nomor 1 Februari 2014. Latar belakang. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan adalah sumber pendanaan yang digunakan, baik yang berasal dari modal sendiri maupun pinjaman atau hutang. Leverage keuangan atau financial leverage merupakan strategi pembiayaan dengan menggunakan hutang untuk meningkatkan keuntungan. Namun, semakin tinggi tingkat hutang, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung perusahaan, termasuk beban bunga yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BI selama periode 2010 sampai 2012. Sektor ini dipilih karena pertumbuhan kebutuhan properti yang terus meningkat, yang membuat perusahaan dalam industri ini membutuhkan pendanaan besar, seringkali dalam bentuk hutang. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah mengetahui pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, menganalisis hubungan antara debt to equity ratio dan long term debt to equity ratio dengan ROI dan ROE. Tujuan penelitian yang ketiga yaitu menguji apakah pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan ini bersifat simultan atau parsial. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dari laporan keuangan tahunan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI selama periode 2010 sampai 2012. Kriteria sampel yang diambil yang pertama yaitu perusahaan yang secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama 3 tahun berturut-turut. Perusahaan yang tidak mengalami delisting selama periode penelitian. Perusahaan yang memiliki data lengkap terkait variabel penelitian berdasarkan kriteria tersebut, maka diperolehlah 38 perusahaan sebagai sampel penelitian. Untuk metode penelitian sendiri yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis penelitian explanatory research yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan klausul antar variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Variabel penelitian di sini ada dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen ini terdiri dari leverage ratio, yaitu tadi debt ratio, debt to equity ratio, dan long term debt to equity ratio. Sedangkan variabel dependennya itu memakai return on investment dan return on equity. Teknik analisis data yang dilakukan penulis ini diolah menggunakan SPSS 16 for Windows. Analisisnya deskriptif untuk menggambarkan perkembangan variabel penelitian. Uji asumsi klasik untuk memastikan model regresi tidak mengalami masalah klasik seperti multikolinearitas, heteroskedasticity,
kompleksitas dan autokorelasi. Analisis regresi linear berganda untuk menguji hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Uji F simultan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama itu berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan uji T parsial untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Oke, hasil penelitiannya yaitu yang pertama, depth ratio memiliki pengaruh signifikan terhadap ROI dan ROE. Semakin tinggi depth ratio, maka semakin tinggi ROI dan ROE. Perusahaan dengan proporsi hutang yang lebih tinggi cenderung memiliki modal lebih besar untuk meningkatkan operasional dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Hasil yang selanjutnya, debt to equity ratio memiliki pengaruh signifikan terhadap ROI dan ROE. Dari yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepercayaan yang tinggi dari investor dan kreditor. Penggunaan modal eksternal yang lebih besar dapat meningkatkan profitabilitas jika dikelola dengan baik. Hasil penelitian yang lain yaitu berupa long-term debt to equity ratio yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ROI dan ROE, di mana hutang jangka panjang dapat memberikan dana tambahan bagi perusahaan untuk mengembangkan proyek-proyek besar dalam industri properti. Namun, peningkatan LDR juga meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Untuk uji F simultan menunjukkan leverage secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil uji F menunjukkan nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti debt ratio, debt to equity ratio, dan long-term debt to equity ratio secara simultan mempengaruhi ROI dan ROE. Untuk uji T parsial menunjukkan masing-masing variabel leverage secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Debt ratio, debt to equity ratio, dan long-term debt to equity ratio semuanya memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel leverage memiliki pengaruh terhadap ROI dan ROE. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, leverage memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI pada periode 2010 sampai 2012. Selanjutnya, debt ratio, debt to equity ratio, dan long-term debt to equity ratio berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap return on investment atau ROI dan return on equity atau ROE. Penggunaan hutang yang optimal dapat meningkatkan keuntungan perusahaan, tetapi juga meningkatkan risiko keuangan. Oleh karena itu, perusahaan harus berhati-hati dalam menentukan struktur modalnya. Adapun rekomendasi yang diberikan penulis, yang pertama yaitu perusahaan harus menjaga keseimbangan antara penggunaan hutang dan modal sendiri agar tidak terlalu terbebani oleh bunga pinjaman. Investor dan kreditor dapat menggunakan rasio leverage sebagai indikator dalam menilai kesehatan keuangan suatu perusahaan sebelum melakukan investasi atau memberikan pinjaman. Penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk memperhitungkan faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi dan kebijakan moneter yang dapat berpengaruh pada hubungan antara leverage dan kinerja keuangan. Baik, untuk jurnal yang ketiga yaitu berjudul Analisis EBIT EPS dalam penentuan pembiayaan perusahaan konstruksi. Studi kasus pada 4 perusahaan BUMN karya periode 2017 sampai 2020. Untuk penulisnya yaitu ada Widya Mar'atus Soliha dan Muhammad Tojibus Sabirin. Sumbernya Review Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Volume 1 nomor 1 tahun 2022. Latar belakang penelitian ini yaitu pemilihan model pembiayaan menjadi perhatian utama bagi perusahaan, terutama dalam sektor konstruksi yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Sektor konstruksi mengalami perlambatan akibat gangguan rantai pasok dan kebijakan pembatasan sosial yang menyebabkan penurunan pendapatan hingga 70%. Menurut beberapa penelitian sebelumnya, leverage atau penggunaan utang memiliki dampak yang beragam terhadap kinerja keuangan perusahaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa leverage meningkatkan profitabilitas, sementara yang lain menunjukkan hasil sebaliknya.
Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, menganalisis kontribusi leverage terhadap profitabilitas perusahaan menggunakan pendekatan EBIT dan EPS in different point. Menentukan efektivitas penggunaan utang dalam pembiayaan perusahaan dan mengidentifikasi hubungan antara EBIT in different point dan EPS dalam penentuan pembiayaan. Penelitian ini difokuskan pada 4 perusahaan BUMN karya karena perusahaan-perusahaan ini memiliki tingkat utang yang tinggi dan memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Data yang digunakan yaitu penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dari 4 perusahaan BUMN karya yang terdaftar di BEI selama 2017 sampai 2020. Perusahaan yang dipilih ada 4, yaitu PT Adikarya, PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya, juga PT Wijaya Karya. Kriteria sampel yaitu perusahaan harus memiliki data keuangan yang lengkap dari tahun 2017 sampai 2020. Perusahaan harus menggunakan hutang sebagai sumber pembiayaan utama dan perusahaan harus termasuk dalam sektor konstruksi yang terdampak pandemi COVID-19. Untuk metode penelitian, yaitu jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang tujuan untuk menggambarkan hubungan antara leverage dan kinerja keuangan melalui analisis EBIT EPS different point. Variabel penelitian yaitu ada 2, variabel independen dan dependen. Variabel independen ini berupa debt to asset ratio atau DAR yang mengukur tingkat utang dibandingkan dengan total aset perusahaan. Selanjutnya, debt to equity ratio atau DER yang mengukur proporsi utang terhadap modal sendiri. Kemudian EBIT atau earning before interest tax, yaitu laba operasional sebelum bunga dan pajak. Juga indifferent point berupa titik keseimbangan, di mana pembiayaan dengan utang dan ekuitas menghasilkan EPS yang sama. Sedangkan untuk variabel independen itu hanya ada EPS, itu keuntungan yang diperoleh per lembar saham yang mencerminkan profitabilitas perusahaan. Teknik analisis data yaitu berupa analisis struktur modal. Analisis struktur modal ini mengukur proporsi utang dan ekuitas dalam pembiayaan perusahaan. Sedangkan perhitungan EBIT dan EPS different point ini menentukan titik keseimbangan antara utang dan ekuitas dalam pembiayaan perusahaan. Analisis regresi dan korelasi yaitu mengukur hubungan antara leverage, pendapatan, EBIT, dan EPS. Interpretasi data dan pengambilan kesimpulan yang menentukan efektivitas penggunaan utang berdasarkan analisis EBIT dan EPS. Masuk ke hasil penelitian dan analisis data, yang pertama berupa struktur modal perusahaan. Di Adikarya, struktur modalnya itu cukup stabil dengan peningkatan aset tiap tahun, meskipun labanya mengalami penurunan di 2020. Sedangkan di pembangunan perumahan, penggunaan utang 2020 ini kurang efektif karena menyebabkan penurunan total aset dan laba. Untuk Waskita Karya, ini mengalami permasalahan keuangan sejak 2018 dengan penurunan aset dan laba yang signifikan. Sedangkan di Wijaya Karya, struktur modalnya itu cukup stabil karena utang masih mampu meningkatkan total aset meskipun laba mengalami penurunan. Sedangkan untuk hubungan antara hutang, pendapatan, dan EPS, ini pada PT Adikarya dan PT Wijaya Karya, peningkatan utang 2017 sampai 2019 ini ternyata meningkatkan nilai EPS. Namun pada 2019 dan 2020 penggunaan utangnya ternyata tidak efektif karena tidak meningkatkan pendapatan sehingga EPS turun. Sedangkan pada PT Waskita Karya dan PT Pembangunan Perumahan, peningkatan utang pada 2017 sampai 2018 ini meningkatkan EPS. Tetapi 2018 dan 2020 peningkatan utang justru menyebabkan penurunan EPS. Selanjutnya terkait hubungan EBIT dan indifferent point terhadap EPS, yaitu di mana ketika EBIT berada di atas indifferent point, penggunaan utang meningkatkan EPS. Sedangkan ketika EBIT berada di bawah indifferent point, itu penggunaan utang menyebabkan EPS menurun atau bahkan negatif. PT Waskita Karya mengalami EBIT negatif pada 2020 yang menunjukkan bahwa penggunaan utang itu ternyata sangat tidak efektif.
Selanjutnya terkait hubungan debt to asset ratio dengan pendapatan, EBIT, dan EPS. Jika peningkatan DER mampu meningkatkan pendapatan dan EBIT di atas indifferent point, maka EPS akan meningkat. Sebaliknya, jika peningkatan DER tidak mampu meningkatkan pendapatan dan EBIT di bawah indifferent point, maka EPS akan menurun atau negatif. Pada 2020, keempat perusahaan mengalami peningkatan DER, tetapi hal ini justru menyebabkan penurunan EPS karena pendapatan turun drastis. Adapun kesimpulannya dari penelitian ini, yang pertama yaitu leverage atau penggunaan utang adalah pilihan utama pembiayaan pada 4 perusahaan BUMN karya. Yang kedua, ketika EBIT berada di atas indifferent point, penggunaan utang lebih disarankan daripada penerbitan saham karena meningkatkan EPS. Yang ketiga, ketika EBIT berada di bawah indifferent point, penggunaan utang atau peningkatan risiko gagal bayar dan menyebabkan penurunan EPS. Yang keempat, efektivitas penggunaan utang tergantung pada apakah peningkatan utang mampu meningkatkan pendapatan atau EPS. Saran yang diberikan oleh penulis yaitu ada 3. Yang pertama, perusahaan perlu mempertimbangkan alternatif pembiayaan selain hutang, misalnya penerbitan saham atau pendanaan dari Indonesian Investment Authority atau INA. Manajemen keuangan perusahaan harus lebih memperhatikan EBIT dan indifferent point sebelum memutuskan menggunakan utang. Yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi metode pembiayaan alternatif yang lebih optimal untuk perusahaan konstruksi. Baik, selanjutnya untuk jurnal yang keempat itu dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pendanaan struktur modal eksternal pada perusahaan industri manufaktur di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ditulis oleh Agus Bagu Herman Karamoy, Hendrik Gamaliel, dan jurnal ini berasal dari Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill volume 12 nomor 1 2021. Latar belakang dari penelitian ini, persaingan bisnis semakin ketat di era globalisasi membuat perusahaan harus memiliki struktur modal yang kuat untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Struktur modal yang dimiliki perusahaan terdiri dari modal internal berasal dari laba ditahan dan modal pemilik, juga modal eksternal yang berasal dari pinjaman atau penerbitan saham. Keputusan dalam memilih pendanaan struktur modal eksternal dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain stabilitas penjualan yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan secara konsisten, modal teknologi informasi yang berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan, serta risiko bisnis yang berkaitan dengan ketidakpastian dalam operasional dan pengambilan keputusan perusahaan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh ketiga faktor tadi terhadap pemilihan pendanaan struktur modal eksternal pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI. Data yang digunakan yaitu jenis datanya data sekunder diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Untuk periode 2014 sampai 2018, populasinya ada 163 perusahaan manufaktur yang ada di BEI. Kemudian sampel yang diambil 32 perusahaan manufaktur, dipilih menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Total observasi yaitu pada 160 laporan keuangan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik regresi linear berganda untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2, yaitu dependent dan independent. Variabel dependentnya itu struktur modal eksternal yang diukur menggunakan rasio LTDR atau long term debt to equity ratio yang membandingkan total utang jangka panjang dan modal sendiri. Sedangkan variabel independen yaitu terdiri dari 3 berupa stabilitas penjualan yang mengukur tingkat konsistensi penjualan dari tahun ke tahun. Yang kedua, modal teknologi informasi mengukur investasi dalam teknologi informasi. Dan yang ketiga, risiko bisnis yang mengukur ketidakpastian dalam laba usaha. Untuk rumusnya bisa dilihat dalam paparan ini. Peneliti juga melakukan uji asumsi klasik yang berupa uji normalitas,
menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test dengan hasil menunjukkan distribusi data normal. Uji klasik selanjutnya, uji heteroskedastisitas menggunakan uji Gleiser, tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas, sedangkan uji multikolinearitas menggunakan variance inflation factor atau VIF tidak ditemukan multikolinearitas. Untuk hasil penelitian yang pertama, yaitu berupa pengaruh stabilitas penjualan terhadap struktur modal eksternal. Hasil regresi, stabilitas penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan pendanaan struktur modal eksternal. Nilai dihitung sama dengan 1,998. Dengan P 0,047, signifikansi pada alfa 5%. Perusahaan dengan penjualan yang stabil lebih mudah memperoleh pinjaman karena dianggap memiliki risiko rendah oleh pemberi kredit. Untuk hasil penelitian yang kedua, yaitu pengaruh modal teknologi informasi terhadap struktur modal eksternal. Model regresi, yaitu model teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan pendanaan struktur modal eksternal. Nilai dihitung 2,638 dengan P sama dengan 0,09 yang berarti signifikan pada alfa sama dengan 5%. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi, memperluas jaringan bisnis, dan menarik investor. Sedangkan hasil penelitian yang ketiga yaitu pengaruh risiko bisnis terhadap struktur modal eksternal. Hasil regresi, risiko bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan pendanaan struktur modal eksternal. Nilai dihitung 0,133 dengan P 0,894 tidak signifikan. Perusahaan dengan risiko bisnis tinggi tetap dapat memperoleh pendanaan eksternal karena ekspektasi pertumbuhan laba yang tinggi. Untuk hasil penelitian yang keempat, uji koefisien determinasi, nilai adjusted R-square sama dengan 46,7%, yang berarti variabel independen mampu menjelaskan 46,7% variasi dalam pemilihan pendanaan struktur modal eksternal. Sisanya 53,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, stabilitas penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan pendanaan struktur modal eksternal. Modal teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan pendanaan struktur modal eksternal. Yang ketiga, risiko bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan pendanaan struktur modal eksternal. Adapun saran yang diberikan yaitu untuk perusahaan sebaiknya meningkatkan stabilitas penjualan agar lebih mudah memperoleh pendanaan eksternal. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Juga mengelola risiko bisnis dengan strategi mitigasi yang tepat. Sedangkan untuk peneliti selanjutnya, yaitu sebaiknya mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain seperti profitabilitas, likuiditas, dan struktur aset. Menggunakan metode penelitian yang lebih luas seperti pendekatan kualitatif atau mixed methods. Baik, jurnal yang kelima yaitu penelitiannya berjudul Kebijakan Dividen dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Penulisnya Yuli Kamsatu Samrotun dan jurnalnya berasal dari Jurnal Paradigma volume 13 nomor 1 Februari sampai Juli 2015. Latar belakang, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dihadapkan pada dilema dalam kebijakan dividen, yaitu apakah laba yang diperoleh akan dibagikan kepada pemegang saham atau ditahan untuk investasi masa depan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen antara lain profitabilitas diwakili oleh ROA, kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Kemudian likuiditas diwakili dengan cash ratio dan current ratio berupa kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya leverage diwakili oleh DER yaitu seberapa besar perusahaan bergantung pada utang. Ada growth atau pertumbuhan perusahaan yang berupa tingkat ekspansi aset perusahaan. Yang terakhir ada firm size yaitu ukuran perusahaan, besar kecilnya skala operasi perusahaan.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah faktor-faktor tersebut berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kebijakan dividen perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada periode 2011 sampai 2014. Data yang digunakan berupa data sekunder laporan keuangan tahunan perusahaan periode 2011 sampai 2014. Populasinya perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. Sampelnya yaitu pada 15 perusahaan yang dipilih dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria berikut, yaitu perusahaan terdaftar di BEI berturut-turut 2011 sampai 2014, perusahaan yang membagikan dividen selama 4 tahun berturut-turut, kemudian perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda untuk melihat pengaruh masing-masing variabel terhadap kebijakan dividen. Variabel yang digunakan ada variabel dependent dan independent. Variabel dependent itu berupa kebijakan dividen yang diukur dengan dividen payout ratio atau DPR dengan rumus dividen dibagi laba bersih. Sedangkan untuk variabel independen itu ada 5, seperti faktor-faktor tadi, yaitu profitabilitas, likuiditas, leverage, growth atau pertumbuhan, dan firm size atau ukuran perusahaan. Untuk rumusnya bisa dilihat lagi dalam paparan ini. Uji asumsi klasik yang dilakukan oleh penulis ada 4. Yang pertama, uji normalitas. Menggunakan Kolmogorov-Smirnov test untuk memastikan data terdistribusi normal. Kemudian uji multikolinearitas menggunakan variance inflation factor atau VIF untuk melihat hubungan antar variabel independen. Menggunakan uji autokorelasi, yaitu menggunakan Durbin-Watson test untuk memastikan tidak ada autokorelasi dalam data. Dan uji heteroskedastisitas menggunakan Rank-Spearman test untuk melihat apakah ada variabel dengan varians tidak konstan. Analisis regresi linear berganda yaitu modelnya sebagai berikut. DPR atau dividen payout ratio itu rumusnya alpha atau konstanta ditambah dengan ROA tambah cash ratio tambah current ratio tambah DER tambah growth tambah firm size dan tambah variabel pengganggu. Adapun hasil penelitian untuk statistik deskriptif berdasarkan data dari 15 perusahaan selama 4 tahun didapat rata-rata ROA itu 19,55%, cash ratio 1,1, current ratio 3,5, dan 0,6, growth 14,06%, firm size 22,6, dan DPR 51,43%. Hasil uji hipotesis ROA ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Current ratio juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. DER berpengaruh positif juga dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Sedangkan cash ratio, growth, dan firm size tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Uji F pengaruh simultan yaitu secara bersama-sama variabel independen signifikan mempengaruhi kebijakan dividen. Untuk koefisien determinasi, adjusted R-square sama dengan 34,2%, yang berarti 34,2% variasi dalam kebijakan dividen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sisanya 65,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, ROA, current ratio, dan DER memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Cash ratio, growth, dan firm size tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Secara simultan, semua variabel independen berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Saran yang diberikan, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti free cash flow, tax rate, atau menggunakan sampel dari sektor industri yang lain. Perusahaan sebaiknya meningkatkan profitabilitas dan stabilitas keuangan untuk memastikan kebijakan dividen yang berkelanjutan.
Untuk jurnal yang keenam, yaitu judulnya Analisis Perbandingan Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split. Penulisnya Iin Endarti, Desti Mulyani, BR Purba. Jurnal Aset volume 13 nomor 1 Maret 2011. Latar belakang penelitian ini yaitu pasar modal adalah sarana investasi yang memberikan banyak informasi kepada investor. Salah satunya adalah pengumuman stock split. Stock split atau pemecahan saham dilakukan perusahaan untuk menyesuaikan harga saham agar lebih liquid dan menarik bagi investor. Dua teori utama yang melatar belakangi stock split yaitu trading range theory. Stock split meningkatkan likuiditas perdagangan dengan menyesuaikan harga saham ke kisaran optimal. Yang kedua, signaling teori, yaitu stock split memberikan sinyal positif kepada pasar tentang prospek perusahaan di masa depan. Tujuannya yaitu menganalisis perbedaan harga saham dan volume perdagangan sebelum dan sesudah stock split. Investor dapat menggunakan informasi ini untuk mengambil keputusan investasi yang lebih baik. Data yang digunakan, jenis datanya data sekunder, sumber datanya Indonesian Capital Market Directory atau ICMD 2007, periode pengamatannya 5 hari sebelum pengumuman stock split, hari pengumuman stock split, dan 5 hari sesudah pengumuman stock split. Sampelnya yaitu 9 perusahaan yang melakukan stock split di BEI pada tahun 2007. Variabel yang diamati adalah harga saham penutupan atau closing price dan volume perdagangan saham harian. Metode penelitian, jenis penelitian yang dilakukan itu dengan metode event study, yaitu mengamati perubahan harga saham dan volume perdagangan sebelum dan sesudah stock split. Teknik analisis datanya yaitu ada uji statistik deskriptif yang mengukur rata-rata dan standar deviasi harga saham serta volume perdagangan sebelum dan sesudah stock split. Uji normalitas yang menggunakan Kolmogorov-Smirnov test untuk memastikan data terdistribusi normal. Uji hipotesis atau pair sympathy test yaitu uji beda harga saham sebelum dan sesudah stock split. Uji beda volume perdagangan sebelum dan sesudah stock split. Hasilnya dari penelitian ini yaitu rata-rata harga saham sebelum stock split lebih tinggi dibanding setelah stock split. Volume perdagangan setelah stock split juga meningkat dibandingkan sebelum stock split. Berikut data pengamatan yang dilakukan penulis dari H-5 sampai H+5, di mana H-5 ini harga sahamnya di kisaran 9.448 dan volumenya hanya di sekitar 6.618. Sedangkan pada saat stock split harganya itu turun menjadi 1.421 dan volume perdagangnya meningkat drastis di 34.200. Dan selanjutnya di H+5 stock split itu harga turun lagi di sekitar 1.402 dan volume perdagangannya di 19.483.611. Jadi disimpulkan bahwa stock split ini meningkatkan volume dan menurunkan harga saham. Adapun hasil penelitian atau hasil analisisnya untuk uji normalitas, hasil uji menunjukkan bahwa data harga saham dan volume perdagangan terdistribusi normal. Untuk uji hipotesis atau t-test, yaitu perbedaan harga saham sebelum dan sesudah stock split, nilai t-hitungnya di 241.465. Berarti terdapat perbedaan signifikan antara harga saham sebelum dan sesudah stock split. Untuk perbedaan volume perdagangan sebelum dan sesudah stock split itu dihitung dengan nilai t-hitungnya di minus 6,390, berarti terdapat perbedaan signifikan dengan volume perdagangan sebelum dan sesudah stock split. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, harga saham mengalami perubahan signifikan setelah stock split, yang mendukung teori trading range theory, yang menyatakan bahwa harga saham akan menyesuaikan ke kisaran optimal setelah stock split. Kesimpulan yang kedua, volume perdagangan meningkat signifikan setelah stock split, mendukung signaling teori yang menyatakan bahwa stock split memberikan sinyal positif kepada investor sehingga meningkatkan likuiditas saham. Saran yang diberikan oleh
penulis, yaitu investor dapat memanfaatkan informasi stock split sebagai sinyal investasi untuk mengambil keputusan dalam perdagangan saham. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel atau periode pengamatan untuk melihat efek jangka panjang dari stock split. Untuk jurnal yang terakhir, yaitu yang ketujuh tentang perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Penulisnya Francisca dari Jurnal Law Development and Justice Review 4, ISSN 2655-1942, 2 Oktober 2021, 171 sampai 182. Latar belakang penelitian ini, dalam era globalisasi, perusahaan menghadapi tantangan dalam mengembangkan usahanya, termasuk kebutuhan akan barang modal. Ada beberapa alternatif untuk memperoleh barang modal, yaitu membeli secara tunai jika memiliki dana cukup, meminjam melalui bank namun prosedurnya sulit dan membutuhkan jaminan, menggunakan leasing atau sewa guna usaha yang lebih fleksibel dan mudah dibandingkan pinjaman bank. Sewa guna usaha atau leasing menjadi solusi bagi perusahaan yang mengalami keterbatasan modal, terutama untuk usaha kecil, menengah, dan besar. Dengan leasing, pengusaha dapat memperoleh alat-alat dan barang modal tanpa harus membayar penuh di awal. Namun nyatanya, leasing masih menghadapi permasalahan hukum, seperti kurangnya perlindungan hukum dari pemerintah, aturan yang hanya berupa surat keputusan menteri belum berbentuk undang-undang, serta klausul kontrak leasing yang sering kali berpihak pada lessor atau pemberi leasing. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dalam perjanjian leasing, terutama hak dan kewajiban antara lessor dan lessee. Data yang digunakan yaitu jenis datanya data sekunder, studi literatur, dan dokumen hukum. Untuk sumber datanya berupa peraturan perundang-undangan terkait leasing, juga studi kasus dan literatur hukum mengenai leasing. Peraturan yang dikaji yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169 Tahun 91 tentang kegiatan usaha leasing. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122, 32, dan 30 Tahun 1974 tentang perizinan usaha leasing. Juga studi kasus kontrak leasing dari PT Oryx Indonesia Finance. Adapun metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, analisis asas hukum untuk memahami dasar hukum leasing, juga menggunakan sistematik hukum untuk melihat keterkaitan aturan hukum leasing dengan regulasi lainnya. Juga sinkronisasi hukum, meneliti apakah ada konflik dalam aturan leasing secara vertikal dan horizontal. Membandingkan hukum dengan sistem leasing di negara lain, juga secara hukum meneliti perkembangan regulasi leasing di Indonesia. Hasil penelitian yang pertama yaitu tentang sejarah dan regulasi leasing di Indonesia. Leasing pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat tahun 1877 oleh Bell Telephone Company. Di Indonesia, leasing mulai berkembang sejak 1974 dengan adanya keputusan Menteri Keuangan tentang leasing. Peraturan terkait leasing di Indonesia masih terbatas, belum ada undang-undang yang secara khusus mengaturnya. Sedangkan pihak-pihak dalam leasing itu kita mengenal ada 3 pihak. Yang pertama ada lessor, pihak yang menyewakan barang modal. Ada lessee, pihak yang menggunakan barang modal dengan membayar sewa berkala. Dan ada supplier, yaitu pihak yang menyediakan barang modal kepada lessor. Masalah hukum dalam leasing itu ada beberapa hal. Yang pertama, lessee biasanya menunda atau tidak membayar sewa tepat waktu. Ada juga lessee yang mengalihkan atau menjual barang leasing tanpa izin. Barang leasing juga dijadikan jaminan utang lain tanpa persetujuan lessor oleh lessee. Barang leasing seringkali hilang atau rusak tanpa tanggung jawab dari lessee. Untuk menyelesaikan sengketa ini biasanya ditempuh dalam berbagai hal. Yang pertama, perdamaian, negosiasi di luar pengadilan. Yang kedua, penyelesaian di pengadilan negeri, dan juga ada arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Selanjutnya terkait hak dan kewajiban dalam perjanjian leasing. Berdasarkan studi kasus kontrak leasing PT Oryx Indonesia Finance, hak dan kewajiban para pihak adalah sebagai berikut. Hak lessor, menerima pembayaran sewa dari lessee, memasang plakat kepemilikan pada barang leasing, memeriksa barang
Leasing kapan saja, mengakhiri kontrak secara sepihak jika lesi melanggar perjanjian, menerima ganti rugi jika barang leasing rusak atau hilang. Dan kewajiban lessor itu menyerahkan barang leasing kepada lesi, juga mengasuransikan barang leasing atas nama lessor. Dari sisi lesi, hak lesi yaitu menerima barang leasing untuk digunakan sesuai kontrak, memiliki hak opsi untuk membeli atau memperpanjang leasing. Sedangkan kewajiban lesi ada membayar angsuran leasing tepat waktu, tidak boleh merusak atau menjual barang leasing, bertanggung jawab atas pajak dan biaya operasional barang leasing, menanggung risiko jika barang leasing hilang atau rusak. Kelemahan regulasi tentang leasing di Indonesia ini, pertama, belum ada undang-undang khusus tentang leasing yang hanya berupa surat keputusan menteri. Untuk hak lessor itu dirasa lebih dominan, sementara lesi berada dalam posisi yang lebih lemah. Kurangnya perlindungan hukum bagi lesi jika terjadi sengketa dengan lessor. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini, untuk kesimpulannya kita bisa simpulkan menjadi 4 poin. Yang pertama, leasing adalah alternatif pembiayaan yang fleksibel bagi perusahaan yang membutuhkan barang modal tanpa harus membeli secara tunai atau meminjam dari bank. Regulasi leasing di Indonesia masih belum memadai karena hanya diatur dalam keputusan menteri, bukan undang-undang. Selanjutnya, hak dan kewajiban dalam kontrak leasing seringkali menguntungkan lessor, sementara lesi berada dalam posisi yang lebih lemah. Kesimpulan yang keempat, yaitu jika terjadi sengketa, penyelesaian dapat dilakukan melalui negosiasi, pengadilan, atau arbitrase, tetapi proses hukum leasing masih belum memberikan perlindungan optimal bagi lesi. Sarannya, pemerintah perlu membuat undang-undang khusus tentang leasing agar kepastian hukumnya lebih kuat. Kontrak leasing harus lebih adil dengan memberikan perlindungan lebih bagi lesi. Lesi harus lebih berhati-hati dalam menandatangani kontrak leasing, terutama dalam memahami hak dan kewajibannya. Sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.